Bab elektrokimia. Di bab ini yang akan dibahas adalah tentang perbedaan dan persamaan sel volta dan sel elektrolisis. Kita bahas perbedaannya dulu, perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Perbedaan yang pertama, pada sel volta terjadi reaksi kimia yang menghasilkan listrik, sedangkan pada sel elektrolisis terdapat reaksi kimia yang disebabkan oleh adanya listrik, atau listrik menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Contoh sel volta, ada rangkaian yang tersusun dari Zn dan Cu. Pada saat keduanya terhubung, maka Zn akan mengalami reaksi oksidasi, yaitu perubahan dari Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju ke logam Cu. Pada logam Cu terdapat ion-ion Cu-nya, yaitu ion-ion Cu2+. Ion-ion Cu2+ akan menangkap elektron yang berasal dari logam Zn dan berubah menjadi Cu, atau Cu2+ tereduksi menjadi Cu. Elektron yang mengalir atau energi listrik yang terbentuk akan menyalakan bohlam yang terpasang pada kabel penghubung antara Zn dan Cu. Jadi inilah reaksi kimia yang ada di dalam sel volta. Reaksi kimia yang ada yaitu reaksi oksidasi Zn dan reaksi reduksi Cu2+ menghasilkan aliran elektron atau menghasilkan energi listrik. Jembatan garam yang terpasang pada rangkaian sel volta berfungsi agar rangkaian sel volta tetap bermuatan netral, sehingga aliran elektron dari Zn ke Cu atau reaksi oksidasi Zn dan reaksi reduksi Cu2+ bisa berlangsung beberapa lama atau bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat Zn teroksidasi menjadi Zn2+, maka ion-ion positif Zn2+ menjadi berlebih, dan kelebihannya akan dihilangkan oleh ion-ion negatif yang berasal dari jembatan garam, yaitu ion-ion Cl-. Dan pada saat Cu2+ berubah menjadi Cu, maka ion-ion positif Cu2+ menjadi berkurang, dan kekurangannya akan diganti oleh ion-ion positif yang berasal dari jembatan garam, yaitu ion-ion positif K+. Dengan demikian, maka rangkaian sel volta tetap bermuatan netral dan reaksi oksidasi reduksinya bisa berlangsung terus-menerus. Contoh sel elektrolisis, misalnya ada larutan NaCl. Ke dalam larutan NaCl ini dialirkan listrik dari suatu sumber listrik. Setelah adanya listrik yang mengalir masuk ke dalam larutan NaCl ini, maka di dalam larutan NaCl ini terjadi reaksi, yaitu 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, dan 2H2O ditambah 2 elektron jadi 2OH- plus H2. Jadi inilah contoh reaksi kimia di dalam sel elektrolisis. Reaksi kimia ini yaitu reaksi oksidasi Cl menjadi Cl2 dan reaksi reduksi H2O jadi OH- dan H2 disebabkan oleh adanya listrik yang masuk ke dalam larutan NaCl. Berikutnya, perbedaan yang kedua antara sel volta dengan sel elektrolisis. Reaksi kimia yang ada pada sel volta berlangsung spontan, sedangkan reaksi kimia pada sel elektrolisis tidak berlangsung spontan. Spontan artinya terjadi dengan sendirinya, jadi reaksi oksidasi Zn dan reaksi reduksi Cu2+ pada sel volta berlangsung dengan sendirinya. Reaksi tidak spontan berarti reaksi kimianya tidak berlangsung dengan sendirinya, jadi reaksi oksidasi Cl- jadi Cl2 dan reaksi reduksi H2O jadi OH- dan H2 tidak berlangsung dengan sendirinya, karena reaksi ini terjadi disebabkan oleh adanya listrik yang masuk ke dalam larutan NaCl. Berikutnya perbedaan yang ketiga, sel volta bisa disebut dengan sumber listrik, sedangkan sel elektrolisis adalah zat yang dikenai aliran listrik dari suatu sumber listrik. Larutan NaCl sebelum dialiri listrik belum menjadi sel elektrolisis, tapi setelah dialiri listrik maka larutan NaCl berubah menjadi sel elektrolisis. Perbedaan yang keempat, kutub listrik pada kedua elektrodanya. Pada sel volta kepan, katoda positif, anoda negatif. Pada sel elektrolisis, kenap, katodanya negatif, anodanya positif. Pada sel volta, Zn teroksidasi, maka Zn jadi elektroda anoda. Elektroda anoda untuk sel volta adalah kutub listrik negatif. Pada Cu terjadi reaksi reduksi, maka Cu jadi elektroda katoda. Elektroda katoda untuk sel volta adalah kutub listrik positif. Elektroda sel elektrolisis ini terhubung dengan elektroda positif sumber listrik, maka elektroda ini jadi kutub listrik positif. Kutub listrik positif untuk sel elektrolisis adalah elektroda anoda. Elektroda sel elektrolisis ini terhubung dengan elektroda negatif sumber listrik, maka elektroda sel elektrolisis ini jadi kutub listrik negatif. Kutub listrik negatif untuk sel elektrolisis adalah elektroda katoda. Berikutnya persamaan sel volta dengan sel elektrolisis. Persamaan sel volta dan sel elektrolisis ada pada reaksi yang terjadi pada kedua elektrodanya.
Mau sel volta, mau sel elektrolisis, pada elektroda katodanya pasti terjadi reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah reaksi terima elektron, contohnya CO2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Atau reaksi penurunan bilox, contohnya CO2+ menjadi Cu. Bilox Cu di ruas kiri adalah +2 dan bilox Cu di ruas kanan 0. Dari +2 ke 0 mengalami penurunan bilox. Dan reaksi yang terjadi di anoda, mau sel volta mau sel elektrolisis, di anoda pasti terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, contohnya Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron, atau reaksi kenaikan bilox, contohnya Mg menjadi Mg2+. Bilox Mg di ruas kiri 0 dan di ruas kanan +2. Dari 0 ke +2 mengalami kenaikan bilox.